Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rizkia Ramadhani dengan NIM 2220151157 Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji regresi berganda dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Cahya Amalia Husna MPD. Sini kita langsung lanjut ke soal latihan. Di sini, guru ingin mengetahui pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Maka, guru tersebut menghimpun sampel data minat sebagai X1, rasa ingin tahu sebagai X2, keterampilan pemecahan masalah sebagai X3, dan prestasi belajar dengan Y, dengan perolehan sebagai berikut. Datanya ini. Berdasarkan data di atas, ditentukanlah 3 pertanyaan, yaitu A. Apakah data minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah X3, dan prestasi belajar Y berdistribusi normal? Yang kedua, apakah X1, X2, X3, dan prestasi belajar memiliki hubungan yang linier? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar di kelas A. Selanjutnya kita langsung menuju ke SPSS. Di sini saya sudah memasukkan data tadi ke dalam SPSS-nya dengan variabel view dengan seperti ini. Kita desimal kita ganti menjadi 0 dan measurenya kita ganti dengan scale. Selanjutnya kita langsung ke analyze. Kita cari regression, kita menuju ke linear, dan di sini ada kolom dependent dan independent. Y kita masukkan ke dependent, X1, X2, X3 kita masukkan ke independent. Udah kita ke statistik. Lalu ini kita centang. Ini dicentang juga. Ini deskriptif dan nih jika sudah kita langsung continue. Setelah itu kita oke. Hasil output SPSS-nya jika sudah muncul ini, kita menuju ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaian soal yang pertama, yaitu pertama kita menentukan hipotesis uji. O. Data berdistribusi normal. HA. Data tidak berdistribusi normal. 2. Taraf signifikansi A sama dengan 0,05 atau 5%. 3. Statistik uji, kita menggunakan Shapiro-Wilk. Kriteria uji, jika nilai signifikansi kurang dari A maka HU ditolak. Jika nilai signifikansi lebih dari A maka HU diterima. Ini output SPSS tadi. Kita lihat yang
ini yang bagian Shapiro-Wilk yang sig dengan kesimpulan nilai sig 0,116, 0,654, 0,325, 0,117 lebih dari A sama dengan 0,05, maka HO diterima. Jadi data X1, X2, X3 terhadap Y itu berdistribusi normal. Untuk pertanyaan yang kedua, kita juga menentukan seperti tadi. Dengan hipotesis uji HO, terdapat hubungan yang linier antara X1, X2, X3, dan Y. Tidak terdapat hubungan yang linier antara X1, X2, X3, dan Y. Yang kedua, setara signifikansi. A sama dengan 0,05 atau 5%. Yang ketiga, statistik uji, kita menggunakan test of linearity. Yang keempat, kriteria uji. Tolak HO jika nilai signifikansi kurang dari A. Terima HO jika nilai signifikansi lebih dari A. Ini output SPSS-nya. Berdasarkan output SPSS tersebut, didapatkan nilai sig yang bagian sini. Nilai sig 0,608 untuk X1, 0,645 untuk X2, 0,766 untuk X3, yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Jadi HO diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pembacaan masalah X3, dan prestasi belajar Y. Kita menuju ke soal yang ketiga. Kita seperti tadi, hipotesis ujinya yaitu HO. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pembacaan masalah X3 secara simultan terhadap prestasi belajar atau Y di kelas A. HA, ada pengaruh yang signifikan antara minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pembacaan masalah X3 secara simultan terhadap prestasi belajar Y di kelas A. Yang kedua, statistik uji. Regresi, kita menggunakan regresi linear berganda karena variabelnya lebih dari satu. Jadi kita menggunakan regresi linear berganda. Yang ketiga, taraf signifikansi. A sama dengan 0,05 atau 5%. Yang keempat, kriteria uji. Tolak HO jika nilai signifikansi kurang dari A. Terima HO jika nilai signifikansi lebih dari A. Kita menuju ke output SPSS yang model summary. Hubungan antara variabel tersebut dapat diketahui melalui output model summary. Diperoleh informasi sebagai berikut. Ini dilihat R. Nilai R sama dengan 0,843, artinya tingkatan hubungan kuat. B. Nilai R square 0,711, artinya pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pembacaan masalah terhadap prestasi belajar sebesar 71,1% dan 28,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Bisa juga dilihat dari output model ANOVA. Ada atau tidaknya pengaruh dapat diketahui melalui output model ANOVA. Dari model ANOVA tersebut bisa diperoleh dari, kita juga lihat dari yang sig ini. Nilai sig ini 0,005 itu kurang dari taraf signifikan tadi 0,05 atau 5%. Jadi maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya kita juga bisa lihat dari output SPSS bagian koefisien. Adapun persamaan regresi dapat diketahui melalui output of koefisien. Berdasarkan output tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu P sama dengan 42,5
0,21 ditambah 0,474 X1 ditambah 0,234 X2 dikurangi 0,184 X3. Kesimpulannya dari seluruh soal ini adalah berdasarkan hasil analisis sampel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar. Hal tersebut diperkuat oleh tingkat hubungan ketiga variabel tersebut yang kuat dan besar kontribusi pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar sebesar 71,1%, yang artinya masih ada 28,9% yang dipengaruhi oleh faktor lain. Mungkin itu yang bisa sedikit yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.